Salam jumpa saudara. Pasti kita menerima berkat Tuhan karena kita diberikan kesehatan, bahkan kita diperlengkapi dengan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan terima kasih bagi kita yang selalu mengikuti program Lentera Anugerah dari Klasis Medan 1. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami dapat kembali Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan sabda-Mu ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kembali kita dengarkan dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tema kita pada kesempatan ini dengan diberikan untuk kita dapat renungkan, yaitu manusia yang berhasil atau yang berguna. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, banyak orang yang bercita-cita dalam hidupnya menjadi orang yang berhasil. Baik itu berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam percintaan. Pokoknya berhasillah dalam segala hal. Prinsip berhasil inilah yang dipahami oleh orang-orang dengan mengistilahkan dalam hidup atau kalimat bahwa hidupnya itu adalah hidup yang sukses. Semua orang tentu menginginkannya, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah hidup yang berhasil itu adalah, atau hidup yang sukses itu adalah impian bagi kita semua? Benarkah saudaraku? Di dalam seluruh pemikiran kita, waktu dan tenaga kita itu tercurah hanya untuk mencapai hidup yang berhasil ini? Setidaknya seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang sekarang ini dalam dunia, inilah juga yang sepertinya ingin kita harapkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketahuilah bahwa hidup ini adalah sebuah rangkaian kesempatan untuk kita bisa berbuat kebaikan bagi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar berbuat untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk memuaskan keinginan dan harapan sendiri dalam hidup ini. Tapi kita juga bukan hanya sekedar berhasil menggapai apa yang menjadi harapan kita sendiri. Yang jauh lebih penting di sini, saudaraku yang dikasihi Kristus, kita yang paling berharga di sini bukan menjadi orang atau manusia yang berhasil, tetapi kita sebagai manusia yang berguna. Menjadi manusia berguna, inilah yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Banyak orang berhasil tapi tidak berguna, Bapak Ibu, kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Banyak orang yang berhasil tapi itu menjadi sumber permasalahan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau orang yang berguna, tentu dia adalah seorang yang berhasil. Maksudnya, berhasil menjadikan dirinya itu menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dan juga apalagi memuliakan nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, permasalahan seperti inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat di kota Galatia. Di tengah-tengah jemaat itu pasti ada orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang berhasil. Tapi belum tentu mereka ini adalah berguna bagi saudaranya yang lain.
Nah, seandainya mereka itu menjadi pribadi yang berguna, pasti mereka ini tidak akan memberikan atau memunculkan permasalahan di depan dan di dalam kehidupan jemaat yang lain. Dan ternyata keberhasilan yang diraih oleh seseorang menjadi jurang pemisah dengan orang lain, saudaraku. Antara jemaat Yahudi misalnya dengan jemaat Yunani. Mereka ini tidak bersatu. Mereka timbul perselisihan satu sama yang lain. Mereka itu saling mengejek, saling menjatuhkan, saling menonjolkan keberhasilan masing-masing. Dan pada akhirnya jemaat di Galatia itu sangat terancam, saudaraku, oleh bahaya perpecahan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di kota Galatia dengan perkataan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, seseorang dipandang dan disebut sebagai pribadi yang berguna jika dalam hidupnya dia selalu memakai tiap kesempatan untuk melakukan yang baik dan yang benar kepada banyak orang. Dan Rasul Paulus memandang bahwa hidup sebagai sebuah kesempatan dan terbuka lebar bagi seseorang. Jadi kesempatan untuk melakukan atau memilih apapun. Apakah ingin menjadi manusia yang berhasil? Kesempatan itu pasti ada. Atau apakah ingin menjadi manusia yang berguna? Kesempatan itu juga masih ada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, jikalau hari ini pun merupakan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita, maka mari kita menjadi manusia seperti apakah yang ingin saudara gapai. Apakah kita menjadi manusia yang berhasil atau manusia yang berguna? Pilihan itu ada di tangan kita semua, saudaraku. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Mari kita lakukan hal yang berguna bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami menjadi orang yang berguna. Dan itu berguna untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menghadirkan berkat bagi semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mau bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan memberkati semua aktivitas kita untuk menjalani hari ini. Dan salam sehat bagi kita. Shalom.